Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastaghfir lana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sadaqallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini dalam nuansa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya diberikan kenikmatan yang tiada terhitung, dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang bisa mensyukurinya. Dan insyaallah semoga kesempatan pagi hari ini sebagai bagian ikhtiar kita menjemput kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merefleksi kembali suatu perintah dan agung yang luar biasa diperintahkan kepada kita semuanya, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada semuanya. Mohon maaf, barusan saya bingung. Jadi perintah sholat itu diperintahkan kepada kita semuanya dalam kurun waktu 1437 tahun yang lalu. Karena Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian riwayat menyampaikan terjadi pada tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah atas Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kita semuanya bagian dari penghujung. Kita semua sebagai bagian dari orang-orang yang akan menyampaikan risalah ini. Dan insyaallah kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga diberikan keistiqomahan, kekuatan untuk menyampaikan risalah ini kepada generasi-generasi terbaik kita nanti. Ibu bapak yang kami hormati, sungguh kami sangat bahagia sekali pagi hari ini, walaupun mungkin kami harus mohon maaf karena 1 jam 5 menit acara ini bisa kita mulai. Ibu bapak yang kami hormati, kami mewakili panitia akan menyampaikan beberapa susunan acara yang akan kita laksanakan dari pagi menjelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oleh karena itulah marilah
Islam yang menjadi pedoman hidup kita. Kita harus selalu memajukan Islam yang menjadi keyakinan kita. Jangan sampai luluh, apalagi yang hadir di sini adalah manusia-manusia pilihan, pendidikan oke, kesejahteraan oke, pekerjaan luar biasa, semuanya dengan impian semuanya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menjadi manusia yang luluh, manusia-manusia yang lemes. Kita punya kewajiban. Bagaimana Islam ini memberikan kalimat terjunjung tinggi, senantiasa berkembang terus di muka bumi ini. Oleh karena itu, sekalian, sekali lagi semangat dan semangat. Setelah Islam kita ini pegang, Islam kita pelajari, kita punya kewajiban lagi mendapatkan Islam. Lebih-lebih sangat sepanjang semuanya tadi saya katakan umat yang terbaik sebagai pemimpin ya, ini harus berada di posisi terdepan, bisa terdepan dalam rangka memajukan Islam. Jangan hanya duduk di belakang terus ngurusi kerjaan terus ngurusi urusan pribadi terus karir terus. Ada kewajiban kita harus memikirkan Islam. Islam harus kita pikirkan agar lebih maju lagi. Marilah kita semuanya yang sudah diberi Allah Subhanahu Wa Taala berupa pekerjaan, berupa kenikmatan yang luar biasa. Maka dari itu, mari kita semuanya melakukan menjalankan tugas profesi kita masing-masing dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati. Kalau setengah hati sampai hati. Suatu contoh kalau kita punya murid, jadi tidak ikuti penyampaian materi dari profesor. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi umat yang terbaik oleh umat dan sekaligus kita mengamalkan dan mendapatkan Islam. Sekian ada lagi yang mohon maaf bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya mohon izin untuk bapak-bapak sebelah sini karena ibu-ibu yang sebelah sini. Mohon maaf, langsung menunjukkan dirinya. Ya, alhamdulillah pagi ini saya bisa ketemu santai aja Pak ya. Ini orang ngajak dulu, ini bermus, ini nangis ini ya. Maju tak bentar, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita hari ini badai mengadakan diklat sholat khusyuk. Sebenarnya mabuk yang di luar itu, kalau dulu orang yang tidak boleh masuk masjid itu ilatnya adalah karena takut mepes gitu. Sekarang takut mepes ya? Nah, iya. Boleh nggak masuk masjid? Boleh. Boleh ingat apa takut syukur gitu ya. Jadi kalau itu wanita tidak boleh masjid atau tidak di masjid itu karena takut bertemu di sini dengan suasana kita sedang menghadirkan hati menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, sholat itu kewajiban atau kebutuhan? Kewajiban atau kebutuhan? Tidak hanya kewajiban tapi kebutuhan. Wajib tapi juga kita itu butuh.
umpamane iki orang bedeng-bedeng. Nah, orang diancam para Gusti Allah ini sholat tak kira-kira? Sholat kok tidak? Jamnya ada sholat atau tidak? Sholat teguh? Tidak kan? Sholat aku. Kok diancam para sholat ya? Jangan personal kalau sholat tahajud begini, sholat tahajud itu jangan lupa. Iya, kurang tahajud ya begini. Tapi kadang-kadang yang alam begini itu bunyi pakai. Oh, betul begini. Nah, sholat tahajud ya. Nah, apa? Mereka mana? Kalau ini bisa mana? Betul ya? Itu kata-kata manusia seperti itu kira-kira. Kecuali orang kasar kira-kira. Oh baik saja Rasulullah sholat lagi kepada Allah. Dalam nama ini, misalnya kan horizontal, misalnya ketemu Allah. Rasulullah ketika Allah ketemu Allah lalu salam dia berikan dalam kata apa namanya salam. Kalau orang itu merasa diwajibkan oleh Allah maka berat. Jadi dengan merintah anak-anak, ayo sholat, usai. Biasanya kan memang HP untuk layar ini. Kalau hanya diwajibkan merasa diwajibkan oleh Allah, maka orang itu akan berat melaksanakan sholat. Kamu usaha tadi itu, tapi tidaknya kita sholat itu dirasakan sebagai kebutuhan. Kita itu butuh sholat bukan? Sholat butuh sholat bukan? Mengapa di sholat mengaku saksi? Butuh pikir-pikiran. Dengan besok yang pernah sakit sampai berhari-hari di rumah sakit apa? Dengan pernah? Belum. Tidak. Tak pernah sakit. Saya pernah sakit kanker. Saya pernah kanker otak dioperasi. Kalau bingung pernah sakit apa ini? Kalau orang kanker sekali itu belum apa-apa. Kudu juara. Pergi kemana? Makan air. Tapi kudunya kudu tenangan. Jangan pekek kok. Yang kudunya salah satu sunnahnya dilakoni, wajibnya dilakoni, makro ditinggal gitu. Pertama kita ke wudhu ini pun apa? Pertama kali yang dilakukan mengucap Bismillah. Nomor 2 basuh tangan. Nomor 3 berkumur. Nomor 3 berapa? Mengisap air hidung. Kok ini? Jangan pasal lupa. Jangan ini. Ini terlalu pil-pil. Ya. Nabi mengatakan itu bangun tidur istisah karena setan itu di dalam jalur hidupmu kaget setan-setan waduh. Oke. Nah, kemudian wudhunya juga begitu. Pertama kali membasuh muka. Dijumlahkan dulu. Apa jumlahnya baca dulu? Allahumma kama ahsanta wajhi fa hasin khuluqi. Cara wajah rasa ya Allah, sebagaimana Kau membaguskan wajahku, baguskanlah akhlakku. Ketika membasuh tangan, Allahumma di kitabi biyamini wala bishimali wala miwarahi dari Allah,
berikanlah catatanku melalui tangan kananku, jangan melalui tangan kiriku, bahkan jangan melalui punggungku. Al-Qurannya begitu. Terus kembali membasuh kepala rambut. Sunahin membasuh rambut itu telu atau kabeh? Bagian itu pinter Pak. Sampai ini Imam Syafi'i tidak dilepaskan dari mazhab Syafi'i itu yang telu Pak. Itu kudunya sangat kudunya juga kudu sempurna untuk anak ini dulu dibasuh untuk dikeprokin apa yang terus malah berkunjung bisa ini 1 kali 2 kali sambil mengucapkan Allah maha syakri wa syari'an adalah salam kami rambut hujan dari api neraka. Masuk apa lagi? Telinga. Masuk telinga jangan gini-gini. Dan basuh telinga itu tidak harus tangan kiri. Yang lainnya kan bisa tangan kiri. Bareng gini dulu. Diputar-putar gini. Oke. Putar-putar ini kan ada. Di meja-meja itu. Jadi wudhu itu wudhu meja-meja anggota tubuh. Sambil mendoakan Allah menjadi minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ma ahsana. Ya Allah, jadikan telingaku ini bisa mendengarkan nyampe dan bisa melaksanakan kebaikan. Wah, luar biasa. Terus baru apa? Basuh kaki dimana Allah masabir kami ala dinika. Ya Allah, tetapkan kaki itu di atas agamamu. Baru dungo si bapak-bapak dungonya rodo dulu ini ya Allah ini sudah dari ini ibu mau usah dulu ya sudah dari ya ada mulon kiblat. Terus disunahkan lagi sholat di syukri wudu. Siapa yang biasa melakukan sholat di syukri wudu takkan masjid kalau dia turun misalnya terikan satunya untuk satu gerakan untuk 3 niat. Boleh nggak? Boleh. Ya. Ini sunnah. Ini wajib boleh. Sunnah itu boleh. Nanti kita praktekkan. Pakai masjid disuruh itu kok dia dulu. Itu bahasanya kendaraan trimeng wajib. Satunya untuk 3 aktivitas. Gerakan-gerakan sholat itu menjadi terapi fisik, mental dan pikiran. Bapak-bapak kalau sholat subuh dapat berapa pak? Kenapa? Kenapa? Tak kecil. Pakai bawah saya tak kecil. Tak kecil. No pak, kok peluru kenapa? Hah? Yang dilakukan oleh Allah hanya 2 rakaat untuk sholat wajibnya itu karena ketika itu kita baru bangun dari tidur. Aku beli ngomong, bisa lebih menggawe aturan kok ngulungi. Kudu ini kan subuh itu kan gerakan artikulasi untuk sholat. Pakai lurus ini. Ternyata akhirnya saya ketiga. Ketika orang bangun itu di dalam otak itu penuh dengan oksigen dan darah. Betul? Makanya kita baru cuma enak rasanya. Enak. Kalau ibu-ibu tidurnya berapa? Berapa jam ketika sehari semalam itu? Hitung-hitung barang. Berapa jam ya Bapak? Ibu berapa jam? 7 jam, 8 jam. Ini kata istri saya. Ibu-ibu itu bisa baru tidur ketika matahari suaminya tidur. Ibu-ibu itu bisa istirahat kalau matahari suaminya tenggelam. Baru bisa istirahat. Jika lagi apa banget? Bukan jadi itu tak mau bintu begini apa bintu apa yang baru mereka yang susu ketika
lutut, jangan sampai ini malah berkoyo. Allah Akbar. Itu ditekannya. Nah, itu bisa mengembalikan tulang-tulang belakang. Kalau ruku itu wajib, hukumnya mengembalikan tulang belakang juga wajib, kecuali orang yang bungkuk. Memang postur tubuh ini belum ini. Ini juga ada stretching, ada tarikan. Yang biasanya sholat anggapan ini, ketika begitu malah rasanya sambat-sambat. Ketika sholat itu kita diarahkan relax. Ini baru berkocok mentang-mentang. Ya santai lah. Jadi kok boleh begitu. Tak usah, santai aja, relax. Kemudian orang akan mendapatkan dorongan dalam sholat itu relax. Karena dari yoga itu relax semua. Relax. Jadi nanti ibu, bapak-bapak kalau saya ajak relax ya relax. Ya. Nah itu ada manfaat lain, kalau manfaat batin yaitu ketenangan kan batin. Nah ini ya tadi kan tak tambahkan itu ya. Jadi rukuk barang itu harus sesuai dengan aturan. Jangan sampai kita rukuk tapi ini kan itu dulu baru Allah. Lalu masuk Sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai Arab rukun itu SKS apa itu? Jadi kan sistem sistem keberjemahan sama dengan satu rumah terus tak takut ini apa mas? Bapak sholat kesukaan. Halo. Ya, jadi sujudnya juga seperti itu. Sujud itu ketika sujud orang itu jantungnya di atas otak. Kalau Bapak Ibu sholatnya berapa menit? Saat ini 5 menit. 5 menit jadi kalau ngomong kira-kira satu menit ya rata-rata. Terus rukuknya berapa, sujudnya berapa detik itu kan memang cacung-cacung gitu. Nanti monggo saran-saran pada sampai ke mahasiswa kuwi sholat kesuwen. Setelah standar. Kali ini cepet-cepet itu tidak lama itu kalau COVID ini ya. Jangan COVID dan cantik-cantik begitu, ya. Karena paling COVID, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allah Akbar. Saya pernah ada terakhir waktu merupakan. Ngomong 15 menit ya. Soalnya ngomong, betul lah percaya. Nah. Sholat itu adalah zikir itu mendapatkan ketenangan. Dalam sunnah Toharu Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Untuk ingat Allah kan? Bukan untuk ingat yang lain-lain, ingat kunci berhala. Allah Akbar. Ketemu sholat. Jadi ingat Allah bukan milik yang lain. Jangan-jangan kamu ibu-ibu yang sholat
Biasanya mau sholat itu kan ada gangguan-gangguan. Bau balik. Nah, selalu pikir, orang yang pikir itu mendapatkan ketenangan dari Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi jenengan kalau seperti dugem Pak Buya, saking tak materi ngombe narkoba, ngombe ganja, nggak usah, sholat aja, ngaji Quran, sholat, itu jadi nggak usah begitu. Begitu pengaruh aja ke jasmani. Itu jadinya lu utama mana tuh jasmani karo rohani ini? Yo, luwe utama mana jasmani karo rohani? Rohani. Tapi uang itu kadang-kadang lebih mengetatkan casing daripada isi. HP itu ya, HP jadul, tapi isinya cukup untuk telepon dan SMS. SMS singkatan selangkah menuju selingkuh. Sampai mudotan, mudotan itu urusan kompon lah. Mudotan. Jadi ada sebuah daging yang daging apik menjadi apik, ini elek menjadi elek, ini apik daging menjadi sehat, ini apik daging akhlak kekarimanya bagus. Kalau jadi yang mungkin sakit, bisa juga akhlaknya tidak baik. Maka tujuannya seperti ini. Allah akan mengkali syarat akan melakukan kelenjar melakukan hormon. Orang yang hormonnya bagus akan terjadi imunitas dalam diri. Jangan cuma nggak usah bingung apa-apa. Tujuannya susu apa-apa menang jangan diri lagi susu. Tapi nanti ini ngomong gimana? Kalau tuan di tuan itu malah berkuek-kuek. Begitu juga bapak-bapak, kalau ibu-ibu bunyi-bunyi yang banyak itu, bapak itu kan dia sambil nanti ini ngomong gimana? Lalu kalau bunyi menang Israel terus mengendap, iya, kok kuek-kuek apa? Ya, itu insya Allah luar biasa, ya. Ibu dan bapak, itu sendiri, mari bersama-sama sholat jasmania dan Quran. Itu gimana? Nah, kita diminta oleh Allah, diminta oleh Rasulullah untuk senantiasa berdoa. Doa ini diucap orang terserah. Allahumma inni a'inni. Diucap apa lagi? Ya, itu bisa ngecok takut sih bisa siapa? Ya. Allahumma ya Allah a'inni atau a'inna menjadi imam domenana. Ini dengan diri a'in ini. Tapi dengan diri a'inna apa-apa malaikat memang ini. Allahumma a'inni atau a'inna ala dzikrika. Ya Allah tolonglah saya untuk bisa mengingat kami. Wasyukrika dan tolonglah saya untuk bisa mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika dan meningkatkan kualitas ibadah kami. Khususnya sholat. Ini Bapak Ibu sholatnya khusyuk full apa separuh khusyuk apa enggak khusyuk? Kadang-kadang sholat itu STMJ, sholat terus ya. Tak contoh sih gampang dengan lakoni. Ibu ibu sering rasanya. Ya. Bapak-bapak sering kendang nggak ini? Iya. Sing pun merasani sing kendang. Tapi sholat kan beda? Ya. Itu SDRJ sholat terus ya. Mau sholat gampang. Sholat pertama
sujud pertama itu bingung di sholat sujud pertama kedua ya. Suwi, nggak khusyuk tapi mikir-mikir. Sujud pertama kedua. Ini pertama kita dulu, ini kedua kita langsung ngadeg. Macam-macam. Ini yang subhanallah. Nah itu jodoh nih, ya mudah lupa. Nomor 2, ingat hal yang sedang kelurahan. Godane wong sholat rusak dulu ora apa, tidak ingat apa-apa. Tapi ketika sholat apa-apa bisa ingat yang macam-macam. Oh, saya ini pekerjaan lain. Ketika baru bubar kabel. Ini memang pekerjaan harus lagi. Ya. Besok saya biasa itu. Jadi ini barang-barang yang dulu ketika sholat. Ketika sholat ketinggalan semuanya. Saya kadang-kadang ini sholat pilih-pilih mau sebegini air pernah. Inna roki'an rukulah kamu sampai kamu rukuk tenanan. Ini orang Semarang pokoknya macam subhanallah. Subhanallah. Allah subhanallah. Fasjudu kata tatma'inna sajidah. Tumaknya itu berhenti sejenak biqadri subhanallah. Tapi subhanallah cepet-cepet. Subhanallah. Ya ketemu subhanallah tapi cepet banget. Jadi kan tinggal ya minimal itu. Sunai tinggal. Boleh nggak lebih dari itu? Boleh. Nabi sholat bumi. Jika wajib menurut Masjidil Haram. Kalau orang ke sana mengjasa itu. Pertama kali mungkin nangiskan itu. Bapak Ibu ini kok menurut Masjidil Haram. Menurut Masjidil Haram aman. Orang begogok dulu. Aku dari dulu tak kabar. Ya. Ini kalau orang ke sana hanya jasmani tok. Tahun depan 5 tahun yang akan datang mau haji orang nangis tapi yang cerita aku juga tahu aku lagi itu suka berusaha kono nggak tersentuh itu. Tapi orang kemana ke sana kemari berkali-kali sholat haji ya tetap tersentuh karena ibadahnya jasmani dan rohani. Sholat juga begitu. Kalau kita pergi haji kan berapa tahun sekali ya? Nah kita ini berdino itu boleh audiensi dengan Allah sebanyak berapa kali? 5 kali. Itu satu ini tak sunai sakarpe. Dan ini sholat ini kalcu ini kalau ngerasa apa-apa ada sebenarnya. Biar saya nonton masalah. Saya pun sudah main untuk sesuatu aneh, untuk membuat esok sok kabel. Kemarin saya ada kondisi itu. Siwak kalau sebenarnya bukan siwak kalau lumayan. Ya lumayan. Kalau kita berusaha masih lumayan. Nah saya ini gerakannya aja. Ya. Apa gitu? Ucapannya apa? Kemudian rencana. Ya gerakannya aja. Bisa lumayan gitu. Yang ini kakak kali sholat terus. Pokoknya gerakannya kodoh daripada sholat Allah Akbar mesti itu pada sholat ini sholat Allah itu membuat manusia itu menjadi 2 unsur jasmani dan unsur rohani. Alladzi ahsana kulla shay'in khalaqa pada khalqal insani min tin tsumma ja'ala nasrahu min sulalatin min ma'in mahin. Jadi kita itu terbuat dari sperma hina. Betul nggak? Jangan hina. Aku buatin kok hina. Gambaran ini itu ibu bapak-bapak kalau masuk di hotel ono spray yang mentah seperti itu terus ono gelentong-gelentong jadinya langsung sare nopo jalur ganti apa langsung sambil menjual langsung ini gimana nih kotor nih terus
ganti. Tandanya itu dihina. Perlunya bagi Allah mengajarkan ini supaya orang itu ora sombong. Ya, untuk guru sombong sama. Ya. Profesor pun mengaku seperti ini profesor. Ya, style ngomong, itu praktor itu pantas. Ngomong masih prof. Ya, ini di mana-mana. Mengwedok-wedok itu tidak dipanggil bunyai kalau tidak kalau kiai. Ya, itu enggak adanya Indonesia. Sebodoh-bodoh orang wanita dipanggil bunyai kalau dia malah mau ketemu bawa cincin. Dari mana ini? Pencerahan dulu. Ada aku, ada al-akal, ada al-nafsu, ada al-qol. Ketika kita tidak melakukan tasawuf keliru min amri rabbi, roh urusan Allah. Wa ma'u itu min amri illa qalila wa bi'an coba sedikit saja. Nah, roh ini adalah yang bisa menjadikan akal, nafas dan qalbu itu berfungsi. Karena yang namanya aku adalah apa ini? Kesadaran. Sedikit tadi dijabarkan di dalam Al-Quran surat Al-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berkata fusati namutiha walati lam tamut fi manamiha. Allah tuh matikan wong sing mati, lan matikan wong sing sare. Sama enggak? Wong sing sare. Nah, bedanya apa antara mati kalau tidur? Kalau orang mati itu diceketkan terus oleh Allah. Walau sirutu ila jalan sama, sing sare dibalik mana rohke makhluk. Gitu kan? Bu, dudukkan aja. Pejamkan mata. Pikiran dan perasaan rileks saja rileksnya. Lebih rileks lagi. Pikiran dan perasaan rileks lagi, lebih rileks lagi. Kita pakai kepada Allah akan menyebut nama Allah dengan kalimat Allah Akbar. Mari bersama-sama sekali dengan tangan Allahu Akbar. Akal tangan, hati perasaan akan berpengaruh pada jiwa kita. Sekali lagi Allahu Akbar. Sadar dengan Allah. Ayo kita rasakan dan akan berpengaruh pada jiwa kita. Diulangi 3 kali tanpa ada orang-orang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada yang memberikan kesaksian pada kesempatan ini bagaimana sama takbir-takbir yang biasanya dengan semua lakukan dengan takbir hari ini. Monggo yang ingin menyampaikan kesaksian ibu-ibu, monggo. Merasa lebih khusyuk daripada biasa. Oh iya, merasa lebih khusyuk. Ada lagi? Bisa berdekat. Ada lagi? Kalau bapak-bapak gimana perasaannya? Ya.
itu sebenarnya enteng apa aku berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat. Ini yang menjadikan kita itu begitu. Karena apa? Pikiran dan perasaan itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Ini makanya. Pokali, rasanya seperti pokali. Yang minum ya. Nanti ibunya masak. Ini sudah pakai pokali. Ada baru mulai terus mana? Rasa pokali itu ada bener-bener. Seperti apa itu? Itu rasanya. Ya. Mencerah itu rasanya. Perasaan apa ya? Nah itu. Makanya jangan sekali-kali kita itu mengucapkan yang negatif. Khusyuk, angin keras khusyuk. Dah, katakan khusyuk itu gampang. Barangkali itu khusyuk kan? Lagi khusyuk gampang. Khusyuk dari pikirannya. Makanya kalau ibu punya anak jangan sampai bilang negatif pada anak. Jangan mencegah, ya. Jangan perintah. Diberi kesadaran mereka. Orang jangan nenek. Halo, diceritain nenek itu akibatnya apa? Jatuh. Gitu. Jatuh gimana? Sakit. Gitu. Itu ya. Jangan sampai bilang, oh nenek. Malah nenek dia. Ini waktu dicerita malah jatuh. Nanti dilarang malah ini dilarang malah blodro, ini dicerita malah ini tubuhnya rileks, nggak boleh menenang. Mencucu nggak boleh, santai aja. Tubuhnya rileks, jangan sampai diangkat. Sholat kok ini, nggak boleh. Dijelokkan rumah, diturunkan rumah. Ini wajah mulai kepala, pundak, lutut, kaki itu. Terus pikiran tidak, jangan sampai pikir yang macam-macam. Sama-macam saja, sholat. Perasaan jengkel macam-macam itu jangan dimasukkan dalam hati. Wis pokoknya mantep mangan melu Allah. Ya. Yang kedua, kita sholat dengan perasaan cinta. Apa? Cinta Allah. Cinta itu sama. Semua makhluk hidup pasti punya rasa cinta. Rasa cinta pasti ada. Ayo berkata yang bernama cinta. Paling cinta adalah Allah. Manusia itu luar biasa. Cinta Allah. Cinta suami, cinta istri, cinta anak, cinta bapak, juga rasa cinta di dalam kehidupan. Supra banyak rasa cinta itu, ibu bapak-bapak sangat mencintai suami istri dengan mencintai anak. Nek jubu kacau aja, melihat tak kita tanggal suku tanggal akhir. Nah, apa terjadi? Inseks dulu. Pelanggaran norma sesama. Yang terjadi apa tadi? Kesusahan, jantung kesusahan kamu memang. Nah, mari sujud dengan hati yang tunduk. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dilanhum bil wudu'i wal asar. Sujud kepada Allah semuanya. Bahkan bekas
tasbih terus satu lagi. Ini manuk bertasbih, pedus bertasbih. Itu nyebut Allah. Makanya binatang-binatang dan anak kecil itu bisa mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang tua yang aneh gimana itu. Jadi kalau ada mayat luno itu kewan-kewan kecil belum nabi gitu. Bahkan ada kewan yang bisa mencuri lauhul mahfuz. Sebelum ada kejadian itu manuk itu sudah berteriak-teriak. Tapi jangan sampai diyakini dulu, nggak boleh. Oh biasanya kalau ini itu biasa aja. Manuk gares, saya pergi. Itu keliling malam itu orang manuk sing gares. Itu isyarat ada orang mati. Mau kampung, saya bilang ada. Nah, ada orang mati dulu nak kampung ini. Boleh dulu. Nah, kita ini tenang. Gak ya saya ini kebiasaan seperti itu. Manuk gagal. Itu ya. Tapi terjadi gitu. Untuk otak lukisan otak. Menungso ini sholat dikir kepada Allah pasti tenang karena struktur tubuhnya komposisinya seperti ini, seperti orang sujud. Jadi dengan sembah dan sana ada otak seperti ini di dalam kepala kita. Otak kecil, otak besar. Otak kecil itu, ini mari. Ini seperti ini. Sholat itu fungsikan otak kanan dan otak kiri. Otak kiri itu fungsinya adalah matematis, logis, ngurus logis. Jadi otaknya diinstal, itu otomatis bisa. Dalam posisi apapun kalau diinstal itu bisa, seperti komputer itu. Terus ini dipecet, mencari set, bisa. Kalau otak kanan itu sifatnya adalah merasakan, kesadaran. Apalagi intuisi itu adalah otak kanan. Makanya otak kanan lebih mahal daripada otak kiri. Bangsa Indonesia lebih mengutamakan otak kiri daripada otak kanan. Bagaimana menyeimbangkan ini? Oke, seperti ayat Al-Quran yang Bapak Ibu pesan itu di layar TV, di layar wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sing sholat itu berat kecuali sing khusyuk. Wong khusyuk itu sapa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Zona itu fil saya itu kalau saya sholat itu tak ketuan. Ya dulu itu film baru firman. Film baru. Actionnya apa? Amalnya apa? Sedang dan akan. Jadi wong sing sholat khusyuk itu ya jununa annahum. Dona ketemu anak dia coba berarti. Yakin. Nyono sak temene gampang yakin ketemu Allah dan ucapan dalam sholat dilaksanakan secara sempurna. Dihayati, dilakukan dan lagi. Tidak boleh kemudian kita menghayati itu tanpa melakukan fisik, menumpuk air. Atau sebaliknya, yang fisik itu jungkir-jungkir, rukuk itu nempuk gegenang ini. Nah, harga Allah, apa rukuk itu? Ini nempuk gegenang ini namanya apa? Ayam. Itu ibadah makhluk itu tidak boleh diubah, tetap seperti aturan permainan. Ya, motor doa Fatihah sudah diikhram, doa kita, baca surat Fatihah. Di sini ada dialog semua. Misalnya dalam surat Fatihah kan ada dialog antara seorang dengan Allah. Apa dialog Allah? Itu kosan itu sholat babaini abdi nisfaini. Baiklah kalau abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Allah mengatakan hamidani abdi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menyatakan tuh Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Wong-wong ketasan ngelem-ngelem aku.
Maliki yaumiddin. Allah menjawab asma'e mencari abdi wong kekasan mengkum ke aku. Iya ta'budu wa iyyaka nasta'in. Hadhihi ayatu baini wa baini abdi wal abdi masalah. Ini berdua, separuh untuk hambaku, separuh untukku. Alhamdulillah sampai iyakan untuk Allah, iyakan saya untuk hamba, untuk kita. Jadi rokok dong pembatasan. Kalau betul kata-kata Gusti pun ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hada li abdi wa li abdi masalah. Kalau kita dialog dengan Allah ini kita bisa satu masalah. Tahiyat itu kemudian assalamualaikum. Nah, ibu dan bapak-bapak, mari bareng-bareng sama berdiri semua. Ya, berdiri semua. Ayo sholat. Ini masih belum. Nanti tidak usah wudhunya nanti jangan-jangan kalau sholat tidak belum. Kalau makan itu jangan sampai ini yang perlu saya dari tentu. Ya sekarang kita dudukkan pemilihan dulu ada jadikan kita lihatkan pikiran dan perasaan kita. Mata bekerja, dilihat semua dilihat dari kepala sampai kaki dilihat semua. Bapak Ibu, mari kita ikuti apa yang akan saya sampaikan dan betul-betul dirasakan. Kita berdiri di sini ditopang oleh dua kaki. Kaki yang seperti itu bisa menopang berat badan bapak dan ibu sekalian. Subhanallah. Di dalam kaki ada pusat-pusat saraf. Meskipun dalam organ tubuh manusia ada persendian-persendian, tetapi saraf tidak akan terputus. Ada simbol-simbol saraf yang ada di dalam kaki. Maka dia menghadapi terapi dan sebagainya dan sebagainya. Kita mulai Bapak Ibu, pikiran dan persalinan, jasmani juga dia. Kita telusuri dengan Allah yang lain, mengalir ke atas, pelan-pelan, rasakan. Naik ke atas bersama dengan aliran darah. Pelan-pelan berikuti terus sampai ke lutut. Berbisnis di lutut Bapak Ibu. Lutut adalah kami Allah yang luar biasa. Ada persendian yang memudahkan kita untuk melakukan sesuatu sekehendak kita. Dengan adanya persendian itu, maka kita mudah sekali untuk menekuknya, mudah untuk lari-lari, untuk jongkok dan sebagainya. Terus naik lagi Bapak Ibu, dari paha pelan dari pasti terus pelan. Nikmat Allah semua dirasakan, semua dari nikmat Allah. Berdiri makanya Bapak Ibu, Allah menitipkan organ tubuh yang vital di dalam pangkal paha itu. Dan yang kita menjaga sebaik-baiknya, para dokter menangani yang ada. Kita digunakan oleh Allah sebagai hamba Allah yang punya akal dan pikiran. Kita jaga jangan sampai organ tubuh itu kita pergunakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, sampai dari masing-masing hidup nama Allah. Diam saja. Baik lagi, kita sapa dan ginjal kita. Ginjal kita punya fungsi menyaring toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita. Bapak Ibu, ginjal satu harganya mahal, jutaan, bahkan miliaran rupiah Bapak Ibu. Karena saya ganti ginjal satu
kita ini juga ada liver yang kita seperti kita, mendetok ada racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Subhanallah, masih jauh. Ada lagi paru-paru kita, ada jantung yang setiap hari mencapai 114.200 kali detaknya menyedot dan menyemprot nafas yang ada dalam kita, menyemprotkan terus. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk, maka dibuka dadanya menyerahkan diri kepada Allah, serahkan diri kepada Allah, pasrah kepada Allah. Allah, pasrahkan diri kepada Allah, pasrahkan kepadanya, angkat kepadanya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang zikir pasti aja tenang. Ayo berzikir kepada Allah. Allah, rasakan Bapak Ibu. Tak ada dorongan lagi hati Ibu tidak ada. Kalau Bapak Ibu ingin rukuk, silakan rukuk. Niatkan rukuk sekali-kali. Jasmani kita diperintah oleh rohani kita. Niat Allah, panggil dia. Dia Rahman dan Rahim. Panggil dia. Panggil dia. Allah. Dia Al-Wasi yang Maha Luas. Allah, 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 Allah. Tumpahkan rasa syukur kita kepada Allah. Allah. Diri kepada Allah. Tidak tudra alim alatul rahmani satu sujatan wa ruqiyah. Ketika ayat Al-Quran diperdengarkan kepada mereka, ketika ayat Al-Quran ditampakkan kepada mereka, sujatan wa ruqiyah, sujud bertunduk sambil menangis di hadapan Allah. Ayo Pak Ibu, panggil dia. Panggil dia yang Al-Wasi yang Maha Luas, seorang hati wasiat sunnah syekh. Inna ala bihi biman yasha, rahmati wasiat sunnah syekh. Gerakan tubuh ikut saja berada di mana kita. Bapak Ibu, niatkan dengan semangat. Niatkan sujud. Allah, Allah, panggil dia. Panggil dia Al-Malik, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Mutakabbir. Allah. Ibaratnya dalam apa yang Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan dari Allah. Allah, Allah, Allah. Rasakan ibu, bapak-bapak. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdiri semua Bapak Ibu, akan ada simulasi sholat Allahu Akbar. Ayo Bapak Ibu. Rasakan, sampai kita merasakan, kemudian kita berdoa kepada Allah dalam bahasa surat doa kita. Allahu Akbar kabiru, walhamdulillahi katsiru, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajib wajib ilahi pada samawati wal ardi hanifan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya Allah, sesungguhnya suatu ibadahku, hidupku dan matiku untukmu ya Allah. Pasrah kepada Allah. Ibu-ibu bapak saya akan datang
hati yang khusyuk, hati yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasakan ibu bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasakan dulu sampai besar-besar melakukan gerakan rukuk. Mari bersama-sama rukuk. Allahu Akbar. Rukuk menuju sujud 90 derajat. Tangan tekan berlutut. Rasakan dulu. Muji kepada Allah. Muji Allah. Subhanallah alaihi wa bihamdihi. Subhanallah alaihi. Subhanallah alaihi. Mari kita pakai kita. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Lakal hamd. Hanya Allah yang berdipuji. Kita tidak berdipuji kepada Allah. Meskipun kita punya kelebihan. Puji kepada Allah. Allah langit dan bumi. Masalah itu. Jangan kita puji dulu masalah. Gerakan dan bacaan kita. Mari kita sama-sama sujud. Allahu Akbar. Rasakan dulu. Itu kepada Allah. Itu dulu lagi. Itu dulu lagi. Baca. Bacaan sujud. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Rabbi firli warhamni wajibni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sujud terakhir. Allahu Akbar. Bersama dulu ibu bapak-bapak. Lebih dulu lagi sujudnya. Lebih dulu lagi. Lebih dulu lagi. Kita baca doa kita sujud. Subhanallah. Sebagai disunahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah. Doa untuk diri sendiri dalam iman dan Islam. Doa kepada suami atau istri, semoga sehat walafiat. Berdoa kepada Allah untuk anak-anak supaya menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada Allah dan berbakti kepada keluarga-keluarga. Kita sebagai anak yang mohon kepada Allah jadikan anak yang soleh-solehah, berbakti kepada Allah dan berbakti kepada keluarga. Berdoa kepada Allah untuk orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, doakan supaya bahagia di dunia ini.
yang paling lebih kita depankan salam kepada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Allah atas nikmatnya yang telah diberi, dan kali ini kami datang ke musyawarah untuk melaksanakan pengabdian kepada-Mu dengan sungguh-sungguh ya Allah. Allah Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Suasana ilmunya Ustaz Amin syukur luar biasa. Mungkin seumur setua saya ini baru kali ini mendapatkan ilmu yang luar biasa, dan saya semakin terharu betapa memang ilmu khusyuk itu ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah. Tapi alhamdulillah pada siang hari ini semoga Allah menetapkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama. Selanjutnya saya ada permasalahan, terutama kalau di rumah Ustaz. Saya kebetulan bersamai mertua yang umurnya sudah sepuh itu, sehingga untuk gerakan-gerakan tertentu beliau sulit kalau dalam posisi agak lama. Sedangkan kita ini sholat kita walaupun sekualitas apapun itu berjamaah itu membersamai beliau. Di sisi lain kita yang masih muda ingin berusaha untuk tumakninah dalam gerakan begitu. Tapi di sisi lain saya kasihan itu kalau beliau misalnya dalam rukuk terlalu lama gitu. Itu mungkin ada solusi bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyesuaikanlah. Kanjeng Nabi juga mengatakan kalau kamu jadi imam ya ojo suwi-suwi. Yo, artinya jangan cepet-cepet. Kalau kemudian cantul-cantul ya, tetap standar. Jadi tidak harus lama. Kekuatan seorang ibu itu berapa detik gitu. Sesuai dengan disesuaikan dengan kondisi orang tua. Orang tua tidak cepat-cepat yo, cepat-cepat gitu. Sholat cepat itu kalau orang suku ya bentar-bentar. Tapi terlalu lama juga capek. Ya sesuaikan aja, jam-jam aja. Jadi tidak ada masalah. Yang sudah lagi berbaru, pada kesempatan ini saya akan menanyakan tentang niat sholat. Selama ini dari awal itu kita diajari untuk melafalkan niat secara lisan. Namun dari derajat selama ini yang benar itu niatnya tidak diucapkan tapi dalam hati. Nah kita untuk merubah pola yang supaya seperti langkah yang benar itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum sholat, ya. Jadi usul itu arep sholat, bukan usul langsung di tengah-tengah sholat itu batal. Dan sholat niat sholat itu di hati, tidak di mulut. Kalau orang akan sholat untuk mengatakan hatinya itu usul dulu. Orang sih usul itu orang. Kalau saya ya kadang-kadang usul, kadang-kadang enggak. Saya juga mirip-mirip Muhammad NU itu. Yang Muhammadnya ya NU jadi cek jalur motor. Jalur kuno tak kayak kuno, tidak kuno juga apa-apa. Kuno separuh enggak apa-apa. Ya. Kali nak tak begini kok wae motornya baru sholat. Kok repot kok enggak jadi kita orang kubur kan. Jadi kalau kita akan sholat itu bisa usul di fardhu duki usul. Usul di fardhu duki. Dulu kan banyak duduk ya.
Usolli itu hanya untuk memantapkan hati saja. Tapi ketika kita selesai mengucapkan usolli lillahi ta'ala, itu bukan itu yang dibaca, tapi niat di dalam hati. Allahu Akbar. Wes itu sudah cukup. Niat sholat zuhur. Nah, tapi kalau kudu takbir, kudu ta'arud, barang itu yo dalam hati. Jadi niat itu tidak harus menerjemahkan usolli fardhu tadi itu. Ini terjemahnya malah kesuwen. Allah bagi wong. Jadi belum. Nah kalau jangan soalnya ini saya kayaknya sholat khusyuk berjamaah, sholat khusyuk mendingin waktu kan kayaknya ya. Nah, kita kalau nanti sholat zuhur jam berapa itu? Zuhur ya. Jam 12 sholat bunyinya cepet-cepet tuh. Ya bapak-bapak. Sekian dulu. Ada kurang lebih mohon maaf dan saya kembalikan kepada saudara pengatur acara. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada siang ini menjadi ilmu yang manfaat di dunia masalah akhirat. Ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pagi sampai siang ini kita mendapatkan ilmu yang insyaallah akan mendidik kita semuanya. Dan kita berharap ini sebagai awalan untuk mendapatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Jadi kalau dulu Nabi Muhammad SAW sadar kepada Allah melalui mihrabnya, maka kita semuanya bahwa sholat ini sebagai mihrab kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu semuanya jangan sampai informasi, pastikan panjenengan semua mundur setelah panjenengan semua mendapatkan makan siang yang sudah kita sediakan di luar. Memang sengaja dari panitia memberikan makan siang di akhir antara ini supaya tidak mengurangi kebutuhan panjenengan semuanya dan mewakili seluruh para pekerja